Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat berkarya di akhir pekan ini 19 Juni 2021. Saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun ingin menyapa saudara sekalian dari firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 117 ayat yang kedua. Satu-satunya Mazmur yang terpendek yang hanya terdiri dari 2 ayat. Jadi kalau kita tinggal memplototi aja, menikmatinya, sudah kita menyelesaikan satu pasal. Mazmur 117 dengan Mazmur yang terpendek di ayat yang kedua mengatakan begini. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Waduh, haleluya kenapa? Karena kasih yang hebat dan kesetiaan yang kekal. Kalau kita baca di terjemahan lain bahasa Indonesia dikatakan kasih Allah yang besar, luar biasa. Karena kasih ini kan gak bisa diukur. Ya, kalau kasih kita sebagai manusia gampang diukur. Tersinggung sedikit kasihnya melek, ya. Kasihnya hilang gitu ya. Sakit hati dikit aja kasihnya udah hilang gitu ya. Gak dapat bagian aja udah marah, kasihnya udah hilang. Tak kenapa kasihnya kok seperti sumbu-sumbu pendek ya. Tapi kasih yang dari Tuhan itu, kalau kita baca di Efesus 2, Efesus pasal ketiga ayat 18 sampai 19 dikatakan, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Oh, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, gak ada ukurannya. Maka dikatakan Mazmur tadi, kasih yang hebat, kasih yang luar biasa, kasih yang besar. Karena kasih ini, kalau kita lihat, dia bukan hanya besar seperti benda, dia besar karena dia hidup. Hidup dia, bergerak dia dalam hati seseorang. Jadi Allah itu memiliki kasih, karena Allah itu adalah kasih. Kasih itu diberikan kepada kita, maka siapa yang menerima kasih ini, dia hidup di dalam kasih, dia bergerak di dalam kasih dengan semua aktivitasnya. Ya, itu yang kita lihat misalnya kalau kita membaca di Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat, kelima, dan selanjutnya apa? Karena kasih itu menggerakkan kita untuk melakukan banyak hal. Ya, kita lihat misalnya di ayat yang keempat, oleh kasih-Nya yang besar, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Waduh, jadi kasih itu membuat kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kalau Kristus bangkit dari kematian, maka kita juga dihidupkan oleh apa? Oleh kasih. Ada yang bisa ukur? Nggak bisa. Agama lain justru nggak percaya. Kenapa? Karena nggak mau masuk akal mereka. Karena kasih Tuhan itu adalah melebihi akal dan pikiran manusia. Ya. Lalu karena kasih Allah itu, karena kita ciptaan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi setiap orang yang di dalam Kristus adalah diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Luar biasa, karena kasih selalu mengerjakan yang baik. Kita lihat di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 tidak. Karena itu, dalam surat yang ke Efesus ini, Paulus mengajarkan keberadaan kasih di dalam setiap diri orang-orang percaya. Pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, kasih itu saling membantu. Dia bergerak ya. Karena kasih kita membantu orang lain. Karena kasih kita empati. Karena kasih kita memperhatikan. Karena kasih kita merangkul. Dan bahasa yang paling kuat adalah, coba deh, kalau ada orang yang merasa ketakutan, katakan, aku mengasihimu, aku menjagamu. Wow, rasa tenang, rasa tentram itu akan serta-merta seperti dikucurkan air es. Langsung merasa reda kalau dia percaya dengan kata-kata kita, aku mengasihimu. Kita jarang mengucapkannya ya. Sebagai suami istri pun kadang-kadang kita nggak mau lagi mengatakan aku mengasihimu sayang gitu ya. Masih mau? Ayo, kita mulai. Bahwa itulah kasih itu, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang hidup. Jadi kasih ini juga bertumbuh ya.
itu membangunkan kematangan rohani kasih ini. Jadi kasih itu kan seringkali memanjakan. Orang selalu melihat kasih itu memanjakan. Kalau Tuhan mengasihi, maka ketoklah akan kau dapatkan. Maka bukalah dan selanjutnya. Selalu kita meminta. Tapi kalau kita memiliki kasih di dalam diri kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu akan mematangkan kerohanian kita. Karena kita bertumbuh ke arah Dia di dalam Kristus. Coba perhatikan Efesus 4 ayat yang ke-15. Ya. Kenapa sih kita bertumbuh ke arah Kristus? Itu sebabnya Paulus mengatakan, yang kurindukan adalah mengenal kasih Kristus dan masuk di dalam pengorbanannya, karena dengan demikian kita akan semakin bertumbuh secara rohani. Ya. Kalau kita lanjutkan juga di ayat yang ke-16, Efesus 4 ayat yang ke-16, dikatakan bahwa kita akan menerima pertumbuhan kasih di dalam diri kita. Jadi ada banyak hal yang kita tidak duga yang akan kita lakukan. Ketika kita mulai mengasihi Kristus, ketika kita mulai empati kepada seseorang, maka tidak lagi halangannya, tantangannya, tidak lagi kita perhatikan. Tapi bagaimana kita bertumbuh di dalam Dia. Ini yang membuat kita berakar di dalam kasih Kristus. Berakar loh seperti tanaman. Efesus 3 ayat yang ke-17. Jadi kita berakar. Barang siapa yang ada di dalam Kristus itu, maka dia akan bertumbuh seperti pohon. Itu makanya diumpamakan di Mazmur pasal yang pertama. Di situ dikatakan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai, di mana akarnya menjalar sampai ke air itu, maka dia menemukan kehidupan. Sehingga dia berbuah terus. Jadi kasih itu berbuah, perbuatannya macam-macam sekali dalam kehidupan kita. Kita harus melihat itu. Ya, kasih Tuhan juga membuat kita menjaga diri loh. Karena kita kan menjadi milik Kristus ya. Dan Kristus menjadi milik kita. Maka kita harus menjaga diri kita dari segala serangan. Apalagi serangan iblis. Itu yang ditulis di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 20. Kenakanlah perlengkapan rohani, ketopong ya rohani, lalu kemudian baju jirah pertahanan, lalu kasut, ikat pinggang, pedang rohani harus kita siapkan. Kenapa? Karena kita mengasihi Kristus, seperti seorang istri yang menjaga dirinya suci di hadapan suaminya, seperti seorang suami yang menjaga dirinya murni di hadapan istrinya. Sama seperti itu. Jadi kasih itu hidup, fleksibel, membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga kita semakin bertumbuh. Tuhan menyertai kita. Shalom. Kita mendoakan ada Inang Aksameri Buru Tubing, Nyonya Huta Galung, yang saat ini ada di rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Ia juga terserang COVID. Kita doakan agar Inang ini mampu bertahan untuk menghadapinya dengan kebesaran kasih Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau juga memberi kekuatan kepada hamba-Mu, memberi kekuatan kepada orang yang Engkau kasihi, bertahan menghadapi berbagai ancaman, khususnya COVID-19 yang masih melanda sebagian besar dunia, bahkan Indonesia khususnya dengan Jakarta, bahkan dengan pertumbuhan COVID dengan varian Delta yang dari India yang katanya lebih berbahaya. Kami yakin dan percaya dalam perlindungan Tuhan. Berikan kekuatan kepada Inang yang kami kasihi agar dia dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa juga dengan Oktamania, Boru Simarmata, Nyonya Sinaga yang baru saja melahirkan putra sulungnya. Biarlah Tuhan kesehatan yang prima boleh didapatkannya anaknya beserta dengan ibu dalam kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang sedang sakit dan yang bersuka cita mendapatkan pertambahan anggota keluarga. Terimalah doa kami yang kami boleh sampaikan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.